wajahnya seperti sudah disetrika. Oke, saya ucapkan selamat datang di babak tahap deep interview. Ya, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Boleh? Boleh, Bu. Silahkan. Tentu saja boleh, Bu. Silahkan, silahkan. Oke, jadi nama saya adalah Buntalianti Lebariana Sari Ketupat. Nama Ibu bagus sekali ya. Nama Ibu bagus sekali. Di sini saya selaku juri dan juga yang memberi pertanyaan untuk kalian di babak kali ini. Jadi simak baik-baik tiap kata yang saya keluarkan karena saya tidak akan mengulangnya. Paham? Untuk pertanyaannya sendiri, ini typical pertanyaan yang tidak ada jawaban pastinya. Berbeda dengan cerdas cermat untuk mengetes pengetahuan kalian. Ini tidak. Ini hanya ingin mengetahui opini kalian, pendapat kalian secara personal, apakah wawasan kalian seluas itu, dan personality kalian sebagus itu. Oke? Well, penjelasannya sudah panjang lebar, mulut saya semakin melebar, muka saya semakin melebar. Jadi, kita langsung saja memulainya. Kalau begitu aku mau keluar saja deh, daripada di sini. Bye. Coba saya cek dulu ya. Pimi dari Universitas Mawar Berduri. Universitas peringkat 1 umum di tahun ini ya. Dan Merabel dari Universitas Pink Golden. Universitas tempat orang-orang kaya itu ya. Aduh, Ibu bisa saja deh. Iya, Bu. Oke, dengarkan baik-baik dan analisis pertanyaan pertama ini. Jika dalam suatu ruangan terdapat anak kecil dan juga lansia yang sudah berumur sangat tua dan terjadi kebakaran, yang manakah yang kalian selamatkan terlebih dahulu? Boleh dari Merabel terlebih dahulu? Saya, Bu. Kalau saya disuruh memilih antara menyelamatkan orang tua dengan anak kecil terlebih dahulu, tentu saya akan memilih menyelamatkan orang tua atau lansia terlebih dahulu, Bu. Karena seperti yang kita ketahui, lansia kan energinya pasti sudah tidak kuat, pasti membutuhkan orang yang lebih mudah kan, Bu, untuk terbebas dari kebakaran itu. Jadi menurut saya, pemilihan untuk menyelamatkan orang tua terlebih dahulu adalah yang paling tepat. Begitu, Bu. Jadi kamu memilih untuk menyelamatkan lansia terlebih dahulu, lalu si anak kecil itu. Oke. Kemudian jawaban dari Pimi bagaimana? Yang mana yang akan kamu selamatkan terlebih dahulu? Yang akan saya selamatkan terlebih dahulu adalah anak kecil. Jawabannya berbeda ya. Kenapa? Kasus yang terjadi di lokasi adalah kebakaran, di mana bencana ini membutuhkan waktu yang cepat untuk bertindak dan juga berpikir. Jika saya menyelamatkan anak kecil terlebih dahulu, energi yang saya butuhkan tidak akan sebesar menyelamatkan lansia. Karena pertimbangannya, anak kecil biasanya memiliki bobot yang lebih ringan dari tubuh saya. Jadi saya bisa bergerak lebih cepat untuk menyelamatkannya, kemudian berpindah ke lansia. Berbeda dengan lansia yang bobot tubuhnya belum saya ketahui secara pasti dan bisa saja lebih berat dari saya. Jadinya, untuk mengevakuasinya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ketika proses penyelamatan korban pertama lebih lambat, maka akan
Oke. Jadi tadi Mirabel menjawab lansia terlebih dahulu dan Pimi menjawab menyelamatkan anak kecil terlebih dahulu ya. Luar biasa. Saya catat dulu ya. Luar biasa. Analisis pertama cukup menarik dari kedua belah pihak ini ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kalian adalah manusia yang memiliki agamanya masing-masing. Namun dalam hati kalian tentu memiliki rasa nasionalisme karena kalian juga adalah penduduk Indonesia. Pertanyaannya, jika hari raya agama kalian bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia, yang manakah yang akan kalian dahulukan? Apakah kalian akan lebih memilih untuk merayakan diri kalian sebagai warga Indonesia terlebih dahulu, atau merayakan kalian sebagai hamba dari Tuhan kalian di agama kalian masing-masing? Coba analisis dari Mirabel terlebih dahulu. Boleh. Kalau menurut saya, Bu, saya akan lebih merayakan berdasarkan waktu perayaannya dulu, Bu. Nah, kalau misalkan seperti ini, Bu, maksud saya seperti ini. Misalkan upacara untuk 17 Agustusnya dilaksanakan jam 7.30 dan perayaan untuk di agama saya itu jam 6, ya saya akan memilih untuk ke perayaan agama saya dulu, lalu lanjut ke upacara 17-an, seperti itu, Bu. Tapi kalau situasinya berbeda, di mana di perayaan agama saya mungkin bisa dirayakan di waktu-waktu lain dan bisa lebih lama dari perayaan 17 Agustus, ya saya memilih untuk merayakan 17 Agustus dulu, Bu. Seperti itu, Bu. Menurut saya ini berdasarkan waktunya sih, Bu. Harus pandai-pandai memilih waktunya seperti itu, karena dua hal ini sangat-sangat penting, Bu, menurut saya. Itu, Bu, menurut saya. Terima kasih. Analisisnya berdasarkan waktu perayaannya ya. Oke. Coba dari Pimi, boleh analisisnya seperti apa? Baik, Bu, terima kasih. Karena pertanyaan ibu keluarkan di tahun 2025 ini, saya akan menjawabnya berdasarkan fakta yang terjadi di tahun 2025. Faktanya, agama terbesar yang dianut di Indonesia di tahun ini tidak ada sama sekali hari raya agama apapun yang dirayakan di tanggal 17 Agustus 2025. Jadi menurut saya tidak perlu mendahulukan yang mana di antara kedua option tersebut, karena kedua option tersebut memiliki waktu dan tanggalnya masing-masing untuk dirayakan. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Luar biasa sekali analisisnya. Cerdas. Ya. Oke. Sudah 2 pertanyaan. 1 pertanyaan lagi. Dengarkan baik-baik dan analisis secara saksama. Oke. Bagaimana kriteria duta kampus yang ideal menurut kalian? Kualitas-kualitas apa yang harus dimiliki? Atau apa yang harus dimiliki oleh seorang duta kampus itu sebagai duta kampus? Coba yang pertama dari Mirabel, boleh dijawab? Menurut saya, Bu, karena duta kampus ini adalah seorang icon, jadi dia harus berpenampilan menarik, Bu, pandai bermake up, pandai memilih baju yang bagus dan terlihat cantik, Bu, setiap saat, karena ini adalah icon kampus kan, Bu, kampus secara nasional. Oke. Terus? Dan rasa percaya diri, mencintai diri sendiri, lalu skill komunikasi yang bagus juga, seperti itu, Bu. Dan saya sudah belajar make up itu sudah dari sejak kecil, Bu. Jadinya saya sangat pandai bermake up dan juga
saya selalu mengusahakan tampilan maksimal agar terlihat cantik setiap saat, karena wanita itu memang julukannya cantik kan Bu. Jadi ya seperti itu menurut saya Bu. Itu yang terpenting menurut saya yang sebagai duta kampus itu Bu. Terima kasih Bu. Ibu sangat suka rasa percaya dirinya, sangat bagus ya, sangat bagus. Coba dari Pimi, silahkan dijelaskan. Duta kampus ini adalah sebuah jabatan untuk merepresentasikan orang-orang berintelektual. Yang tentunya faktor yang paling dibutuhkan untuk titel ini adalah kecerdasan, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan lainnya. Selain itu, seorang duta kampus juga memang harus memiliki rasa percaya diri yang bagus, namun disertai dengan rasa rendah hati, agar jatuhnya tidak arogan dan sombong. Duta kampus tidak hanya berpusat tentang kecantikan yang kita miliki sendiri, tapi bagaimana kecantikan yang kita miliki dari dalam dapat menyebar di sekitar kita sehingga memberi manfaat. Dan yang terpenting adalah seorang duta kampus tidak ingin berhenti untuk belajar. Belajar apapun, termasuk belajar menghargai orang lain dan tidak memandang rendah orang lain yang mungkin status sosialnya lebih rendah dari diri kita. Nah, menurut saya, duta kampus bukan hanya sekedar membawa jabatan, tapi juga mencari pengetahuan, mencari ilmu, mencari pengalaman yang tidak ada hentinya, dan harapan nantinya ketika dia sudah selesai menjabat pun akan terus memberikan inspirasi untuk generasi duta kampus berikutnya. Dan saya di sini akan berusaha untuk terus belajar dan memenuhi kriteria tersebut dengan rasa percaya diri dan rasa rendah hati yang sama-sama seimbang. Itu jawaban dari saya, Bu. Terima kasih. Wow. Analisis yang sangat kena di hati. Bagus ya, bagus. Ibu sangat hargai pendapat kamu dan jawaban kamu tadi itu. Cukup. Pertanyaan ini sudah sangat mewakili untuk menganalisis yang mana yang pemikirannya kritis dan juga yang mana yang personalitinya sebagus itu. Oke, jadi sekali lagi Ibu berkata, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Hanya saja ingin diukur seberapa kritis sih kamu, berapa cocok sih personality kamu dengan duta kampus ini, ya. Jadi silakan menunggu hasilnya. Ibu akan umumkan secepatnya. Jika sesi dari teman-teman kalian yang lain sudah selesai, nilainya akan kalian lihat sendiri. Ya, terima kasih. Keren. Wah, Jinja, keren sekali. Bagus. Kenapa lagi nih makhluk hidup? Lagi seneng ya? Iya. Tadi lo nyenggung-nyenggung gue ya? Iya, ngerasa hebat lo. Minggu yang bagian mana tuh? Gue tahu ya, kalau jawaban terakhir lo tadi itu sengaja lo keluarin untuk menyudutkan jawaban gue. Jadi seolah-olah nih jawaban gue kedengaran bego banget. Iya kan? Kayak gitu kan rencana lo? Oh, lo tersinggung bagian yang itu? Oh, lo tersinggung. Padahal gue gak bermaksud menyinggung sama sekali lo. Gue bahkan gak nyebut nama lo sama sekali. Gak ada. Natap lo aja enggak pas gue nyebutin kalimat-kalimat itu. Kenapa lo tersinggung? Oh, kan emang sifat lo kan emang kayak gitu ya. Makanya tersinggung. Memvalidasi diri sendiri ya, cantik. Kasian banget sih. Lo yang tersinggung, lo yang ribet, malah nyalain gue. Gimana sih?
ada apa-apanya. Dari dulu juga lo gak ada apa-apanya dari gue. Jadi please, gak usah sok antagonis. Lo gak ada apa-apanya sayang. Ya, paham? Mungkin. Anak gembel siap. Awas kelakuan lo. Kasih pelajaran nih. Dari mana sih ini? Kenapa ada api seperti ini sih? Aduh, siapa sih yang ngelempar? Iseng banget. Apa di sini ada hantu ya? Tunggu. Perasaan tuh gembel sering bicara sendirian deh. Atau jangan-jangan dia melihara hantu.